Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menghiasi langit ini bil kawakib, dengan bintang, bulan dan juga matahari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan yuafi lima yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selamat bergabung kembali di channel Majelis Ta'lim Al-Mu'awanah, yang dimana dalam kesempatan ini saya akan melanjutkan pembahasan kitab Tanqihul Qaul, bab yang ketiga tentang keutamaan daripada fadilah basmalah atau fadilah kalimat Bismillahirrahmanirrahim, yang dimana hadis pertama nanti akan menerangkan bagaimana tentang kelebihan orang yang membaca daripada kalimat basmalah, dan yang kedua hadisnya nanti akan menerangkan tentang bagaimana bahwa Bismillah itu akan menjadi hiasan daripada Al-Quran, dan juga yang nanti hadis yang ketiga tentang kelebihan basmalah akan melindungi kita dari kebiasaan buruk kebanyakan di akhir zaman, yaitu adalah bergibah atau ngomongin tentang kejelekan orang lain atau menggosip. Jamaah Majelis Ta'lim Al-Mu'awanah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis yang pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan dalam sebuah hadis, man qala Bismillahirrahmanirrahim illa dhanba syaitan kama yadubur rasasu 'alan nar. Artinya, seseorang yang ketika ia membaca bismillah, maka setan akan hancur melulu, hancur bagaimana lebur, sebagaimana leburnya timah yang terkena dengan api. Nah, sehingga kalimat bismillah ini adalah memang kalimat yang selalu kita mengawali setiap sesuatu yang baik. Kita harus selalu diiringi dengan membaca basmalah, karena dengan membaca basmalah kita pun juga akan ingat segala sesuatu yang kita lakukan akan kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan suatu ketika nanti kita pun berhasil, kita tidak lupa bahwa keberhasilan itu juga atas daripada izin Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ketika kita tidak bagaimana mengawali dengan kalimat basmalah, sesuatu apapun yang kita lakukan maka tidak akan membawa daripada keberkahan. Nah, sehingga bismillah ini adalah sesuatu yang bagaimana kita selalu mengawali aktivitas kita dalam perbuatan apapun, dalam kebaikan. Bahkan dalam hadis yang lain, motivasi kita untuk mengamalkan kalimat bismillah, Rasulullah SAW bersabda, man dzakara bismillah yanalu ma dzakarnahu. Artinya, barang siapa yang gemar membaca bismillah, kalimat Bismillahirrahmanirrahim, maka ia akan memperoleh apa saja yang ia inginkan.
Nah, ini janji Rasulullah SAW ketika seseorang bagaimana gemar mengamalkan daripada kalimat basmalah itu sendiri. Jadi kita tidak sadari bahwa basmalah juga adalah satu doa, satu amalan. Ketika kita mendawamkannya, maka kita akan memperoleh daripada keutamaan, atau kita akan memperoleh apa yang kita inginkan. Jadi kalau kita merasa banyak sekali keinginan, maka jangan lupa sering-sering membaca daripada kalimat basmalah. Jamaah majelis ta'lim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu hadis yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah Subhanahu wa ta'ala zayyana as-sama'i bil kawakib wa zayyana al-jannata bil khuri wal qusuri wa zayyana al-anbiya'a bil Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa zayyana al-ayyami bi yaumil jum'ah wa zayyana al-layali bil lailatil qadar wa zayyana ash-shuhura bi syahri ramadana wa zayyana al-masajida bil ka'bah wa zayyana al-kutuba bil Qur'an wa zayyana al-Qur'ana bismillahirrahmanirrahim." Artinya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menghiasi langit ini bil kawakib, dengan bintang, bulan dan juga matahari. Maka ketika kita juga melihat daripada bintang di malam hari, seraya kita mengucapkan kalimat subhanaka ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Bagaimana ketika kita mengucapkan kalimat tersebut, maka Allah akan mengampuni daripada dosa-dosa kita sebanyak bintang yang ada di langit, dengan membaca ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Karena Allah menghiasi langit dengan bintang. Lalu yang kedua, wazanal malaikata bi Jibril, dan Allah menghiasi daripada malaikat dengan malaikat Jibril. Karena dari keseluruhan makhluk Allah Subhanahu wa taala, yang paling baik, yang paling bagus, atau paling bagaimana bentuknya yang sangat indah adalah malaikat Jibril alaihi salam. Karena makhluk Allah Subhanahu wa taala terdiri, ada yang paling besar yaitu arsy, ada yang paling sempurna yaitu adalah manusia, dan ada yang paling baik yaitu adalah malaikat Jibril yang menghiasi daripada para malaikat, yang kita tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala jumlah daripada malaikat. Dan ada makhluk yang paling mulia adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu pula Allah menghiasi wa zayyanal jannata bil khuri wal qusur, dan Allah menghiasi daripada surga dengan para bidadari dan juga para gedung. Para bidadari dan gedung adalah hiasan dan untuk penghuni surga. Dan Allah juga wa zayyanal anbiya'i bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan Allah juga menghiasi daripada para anbiya dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena jumlah nabi yang 124.000 banyaknya itu hiasannya ada di Nabi kita, Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah juga menghiasi hari-hari ini biyaumil jum'ati, dengan hari Jumat. Karena dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna yaumal jum'ah sayyidul ayyam," bahwa sesungguhnya hari Jumat itu adalah rajanya hari, di mana di hari itu ada satu waktu yang sangat makbul untuk kita berdoa. Lalu Allah juga menghiasi wazanal layal, dan Allah hiasi malam-malam di Lailatul Qadar dengan malam Lailatul Qadar yang ada dalam bulan suci Ramadan, yang nilainya lebih baik daripada 1000 bulan, khairun min alfi syahr.
Lalu Allah juga menghiasi wa zayyana syuhur bi syahri Ramadan, dan Allah juga menghiasi bulan ini, bulan-bulan yang 12 bulan ini dengan bulan Ramadan, di mana di bulan itu penuh dengan ampunan, penuh dengan rahmat, penuh dengan keberkahan. Dan Allah juga wa zainal masajida bil Ka'bah, dan hiasi masjid-masjid ini dengan Ka'bah. Wa zainal kutubil Qur'an, dan wa zainal kutuba bil Qur'an, dan Allah juga menghiasi daripada kitab-kitab ini dengan Al-Qur'an. Kitab yang Allah turunkan 100 daripada yang dihiasi daripada kitab suci kita umat Islam, yaitu adalah Al-Qur'an. Dan yang terakhir wa zayyanal Al-Qur'an bismillahirrahmanirrahim, dan Allah hiasi daripada Al-Qur'an dengan kalimat basmalah. Bagaimana setelah disusun Al-Quran ini menjadi 30 juz, maka setiap surah dihiasi dengan, diawali dengan bacaan basmalah kecuali surah At-Taubah. Lalu hadis yang terakhir, hadis tentang kelebihan daripada membaca basmalah. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qala wa qala sallallahu alaihi wasallam, idza kuntum minal majlisi ay majlisi kana faqulu bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, fa anna an-nasa idza ktabukum yamna'uhumul malak an dzalika. Wa qala idza jalastuhum majlisan faqalu bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, fa inna man fa'ala dzalika wa qawlahu bihi malakan yamna'uhum minal ghibati hatta la yaktabukum. Jamaah Majlis Al-Mu'awanah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, idza jalastum majlisan, apabila kalian duduk di satu tempat yang dimana di tempat itu mengucapkan bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, fa inna man fa'ala dzalika, maka sesungguhnya orang yang melakukan itu, Allah wakalallahu bihi malak, Allah akan mengutus malaikat, yang bagaimana malaikat itu yamna'uhum, yang akan mencegah terhadap mereka minal ghibati, dari ghibah, dari bergosip, dari ngomongin tentang kekurangan orang lain, hatta la yaktabukum, sehingga mereka pun juga tidak akan membicarakan kalian. Karena bagaimana orang bijak mengatakan, janganlah kau dekat-dekat dengan orang yang suka membicarakan orang lain, karena ketika engkau dekat duduk bersama mereka, ketika membicarakan orang lain, maka suatu ketika kau pergi, maka engkaulah yang akan menjadi topik mereka yang akan dibicarakan. Nah, sehingga Rasulullah SAW dalam hal ini juga, di sambil kita tadi duduk dianjurkan membaca kalimat bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, lalu beliau pun juga wa idza kuntum, dan apabila kalian bangun, faqulu, maka kalian juga mengucapkan kalimat bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, kalimat yang sama ketika kita duduk. Maka di saat itulah juga kita akan dilindungi oleh malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan-perbuatan ghibah, perbuatan bagaimana akan membicarakan daripada orang lain tentang kekurangan yang ada dalam diri orang lain. Maka kita akan selalu banyak bagaimana mengoreksi diri, menghisap diri tentang apa yang ada dalam kekurangan diri kita. Nah, ini tentang bab yang ketiga di dalam kitab Taqihul Qaul
fadilah membaca basmalah, dan mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari, dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaat dan barokahnya. Mohon maaf atas segala kekeliruan dan kekurangan, dan insyaallah di season yang berikutnya, di pertemuan yang selanjutnya akan kita bahas bab yang keempat, yaitu adalah keutamaan daripada membaca salawat terhadap Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirul kalam, wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.